Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Rasulullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi sebelum kita mulai mengaji, kita menuju hari ini adalah kita bertawasul terlebih dahulu dengan beberapa tulis bersama untuk selesai mendalam dengan kita kita berjadi dan kita kaum berdaya masyarakat bagi sesuatu alhamdulillah Ia menanggung dan menjadi tidak semua mustaqim suara kebenaran akan berbagi dengan benar anak sekalian, melanjutkan pelajaran yang kemarin halaman 5 al-ilmu salasah. Ilmu itu ada 3. Qala hukama agak cepatnya. Qala hukama berkata hukama ahli hakim, ahli hikmah, berkata para ahli hikmah, nama itu jamak. Al ilmu salah satu akhlufin, al ilmu utawi ilmu pusala itu salah satu akhlufin itu ada 3 huruf. Ainun walamun wa milun ain dan lam dan mim. Fasmuqul aini, maka cetakan ain huruf ain minal aini daripada ainin. Ini itu apa? Tinggi. Walami minal lutfi, dan lam itu daripada lutfi, apa? Lembut. Wal mimi minal mulki, dan mim itu daripada mulki. Mulki itu raja. Wal ainu maka ain, ya juru sahibahu, itu menarik sahibahu, menarik sahibul ilmi ilal ainin, ke ainin, ke luhuran, ke ketinggian, ke ketinggian. Walamu dan lam kejalu latifan, menjadikannya ahli ilmu itu latifan, menjadikannya lembut. Di dunia, di dalam dunia, wal akhirati, jadi dalam akhirat. Dan mim maksudnya taj'aluhu, menjadikan apa dari ahli ilmu, ya? Menjadi sahibul ilmu, malikan raja ala khalqi, atas makhluk. Wa yu'tihillahu dan memberikannya sapa Allah, dan Allah memberikannya, dan Allah memberikannya. Wa yu'tihillahu ta'ala, dan Allah memberikannya fil ilmi, di dalam ilmu, biberkatil aini, itu dengan berkah ain itu al-izzata, itu adalah
al-izzata, keluhuran. Wa bi barakatil lami latifah, dan dengan berkah lam yaitu kelembutan. Wa bi barakatil mim, dan dengan berkah mim itu apa? Mahabbatan, itu adalah mahabbatan, apa? Cinta atau rasa cinta. Wal mula amata, mahabbata wal mula amata. Apa mula amata? Mula ama itu pantas ya, pantas, kepantasan. Jadi anak-anakku sekalian, ilmu itu ilmun terdiri dari tiga kata, tiga hurufnya, ain, lam, dan mim. Ain bermakna ilmu tinggi, luhur. Lam bermakna latif, lembut. Mim bermakna raja. Maka orang yang mempunyai ilmu ya, itu akan otomatis, orang yang mempunyai ilmu atau ahli ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ya. Walaupun dia adab asor, rendah hati gitu ya, tidak mau nampak, sembunyi di rumah saja. Nah itu lama-kelamaan akan tahu, karena dia pintar, karena dia punya ilmu. Lalu dia sembunyi, tetap akan diketahui, karena dia ahli ilmu. Kemudian orang yang punya ilmu itu akan menjadikan dirinya lemah lembut ya. Jadi orang berilmu itu cirinya lemah lembut, tidak kasar, tidak kasar. Jadi kalau ada yang masih kasar, sudah jadi guru masih kasar, bentak-bentak dan lain sebagainya, itu menandakan kedangkalan ilmunya ya. Menandakan kedangkalan ilmunya. Dan mim menjadikannya apa? Raja dari semua ciptaan ya, raja dari manusia, dari makhluk-makhluk yang lain, karena ini orang yang berilmu dianggap sebagai raja. Coba lihat kiai-kiai besar ya, kalau ada pengajian gitu, sebab raja dijemput pakai mobil mewah. Kita yang pakai Fortuner dikawal pakai banser gitu ya, kadang polisi juga, makan, wah dijamu dengan hidangan yang enak, dengan hidangan yang enak. Kemudian duduk di kursi sofa, yang lain duduk di bawah, dia duduk di sofa ya. Kemudian dihidangkan minuman yang berbagai macam, gelas segar, es tegar, jayana dan lain sebagainya, berceramah. Itu menandakan apa? Menandakan orang yang berilmu. Lalu kalau jamaahnya dapat kotak isinya air 1 gelas ya, aqua gelas, isinya kue 3 biji ya, duduknya di mana? Di bawah. Perbedaannya di sini. Lanjut. Saraful ilmi, utawi saraful ilmi, mertela kita menerangkan, kita menerangkan kemuliaan ilmu, menerangkan kemuliaan ilmu. Summa lam, lalu ketahui, summa lam gitu. Lalu ketahuilah anna sarafal ilmi, kalau ada yang salah-salah, mungkin cetakannya tidak sama karena bukunya cetakannya lain ya, boleh dia salah saat bacanya,
Anas sarofal ilmi, bahwasanya kemuliaan ilmu iku la tukfa, tidak samar ala ahadin atas seseorang min dawil ukul, daripada apa yang mempunyai akal, ma'annahu beserta annahu bahwasanya dia muktasun iku khusus, yang khusus, orang yang khusus atau yang dikhususkan bil insaniyati, dengan sifat insaniyah. Li'anna jami al-qisol, li'anna jami al-qisoli, karena semua khisol, khisol itu apa? Pekerti. Karena setiap pekerti siwal ilmi, kecuali apa, tanpa ilmu yashtariku fihil insanu, apa? Yashtariku itu apa? Sekutu itu apa? Meliputi bersama gitu. Fihi di dalamnya al insanu, manusia, wasairul hayawanati, dan apa? Semua hayawan. Kasajaati, seperti saja'ah, keberanian, seperti halnya keberanian, wal kuwati, dan kekuatan, wasyafaqati, dan rasa welas, rasa kasih, wa ghairi dari kadang selain daripada itu. Wa min hada, dan dari ini, qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad SAW, an-nasu, ini tawi manusia, iku alimun, itu adalah alim, pengajar, wa muta'allimun, dan orang yang belajar, wal baqi, dan sisanya iku hamajun, itu adalah apa, hamajun, lalat, ya. Itu adalah lalat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Muhammad SAW, kun aliman, jadilah orang yang mengajar, au muta'alliman, ataupun yang belajar, wala takun salisan, dan jangan jadi yang ketiga. Jadi apa? Lalat, ya. Jangan jadi yang ketiga. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Muhammad SAW, oh ya, itu ya. Kun aliman, jadilah pengajar, au muta'alliman, ataupun orang yang belajar, au mustami'an, ataupun orang yang mendengarkan. Sampai sekarang lagi mendengarkan. Au muhibban lil ulama'i, atau mencintai, atau pecinta begitu ya. Atau orang yang mencintai atau pecinta lil ulama'i. Mari ulama, pecinta ulama. Wala takut, dan janganlah menjadi al-khamisah, jadi yang kelima. Fatahliku, maka kamu akan apa? Rusak, hancur. Nah, ini anak-anakku, saya terangkan dulu. Jadi ilmu itu ya, adalah yang dimiliki hanya khusus oleh manusia, ya, oleh manusia saja yang punya ilmu. Jadi makhluk Allah itu kan banyak,
manusia, hewan, termasuk jin dan lain sebagainya, itu makhluk-makhluknya Allah. Dan yang membedakan manusia dengan hewan dan lain sebagainya adalah ilmunya. Jadi semua makhlukot atau hayawanat, manusia itu kan kalau dikatakan itu hayawanun natik gitu ya, hewan yang berpikir gitu. Jadi hayawanat termasuk manusia, binatang dan lain sebagainya itu punya sifat keberanian ya. Coba ini tak percaya, kalau tidak percaya kambing itu ya kamu buat mainan, kambing yang jantan ya, kekelai kepalanya ya, wah, nanti kamu diseruduknya, yakin ya. Kejarnya kamu, karena dia punya rasa keberanian sama kayak kamu. Wal kuah punya kekuatan, wasyafaqah punya rasa kasih juga kepada anak-anak, nah, kepada cempe ya. Sapi punya rasa kasih kepada pedet, sama kayak bapakmu punya rasa kasih sayang kepadamu, dan lain sifat-sifat yang lain. Jadi sama, yang membedakan hanyalah ilmu. Juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, manusia itu terbagi menjadi 3. Orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang belajar, sisanya apa? Lawan. Jadi ya, sisanya apa? Hayawan berarti. Jadi kalau kita tidak mengajar, kalau tidak belajar, ya status kita sebagai apa? Hayawan, hewan. Ya, lapar makan gitu. Nanti di slack dengan temannya emosi kan itu, punya kuah kan, punya sajaan. Nah, kalau punya ilmu kan tidak, ya emosi tapi kita tahan karena tahu nanti kalau mukulin orang, wah resiko ini masuk penjara ya, 5 juta ini istilahnya. Gitu. Kemudian dikatakan juga kun aliman, kata Rasul ya, kun aliman, jadilah orang yang mengajar, au muta'alliman ataupun yang belajar, au mustami'an ataupun yang mendengarkan, au muhibban lil ulama, atau minimal itu cinta kepada ulama. Kalau bisa ya jadi ustaz, ajar. Kalau tidak bisa nyantri dulu. Kalau tidak bisa ikut pengajian-pengajian yang mendengarkan. Ya seperti pengajian umum hanya mendengarkan. Itu yang termasuk mencari ilmu. Kalau tidak bisa datang ke pengajian sekarang gampang. Setel YouTube ya. Dengarkan pengajian-pengajian di YouTube. Ini ya nanti perlu disaring, perlu di tabayyunkan ke kiai. Jadi begini Pak Yai bagaimana? Minimal au muhibban lil ulama, minimal kalian cinta kepada ulama, ada minimal cinta kepada ulama. Seperti ayahnya Imam Ghazali, punya anak Imam Ghazali yang menjadi hujjatul Islam, cerdasnya luar biasa, menjadi ulama besar. Itu salah satu sebabnya adalah muhibban lil ulama. Jangan jadi yang lain, jadi yang lain, pembenci ulama, tidak senang ngaji. Maka kalau jadi yang begitu itu apa? Batang liku, maka kita akan rusak binasa. Bila dikatakan Ibnul Mubarak kepada Ibnu Mubarak, manin nas atau man an-nasu gitu. Manin nas, siapa utawi manusia, siapa manusia itu, siapa manusia? Faqala, maka dikatakan al ulama, apa? Manusia adalah ulama. Faqila, maka dikatakan manil muluk, siapa raja?
Siapakah raja itu? Qala Az-Zuhadi. Berkata raja itu adalah Az-Zuhadi, orang yang zuhud. Wabil ilmi, dan dengan ilmu adharullahu, Allah menampakkan, adharullahu ta'ala, Allah menampakkan fadla Adam alaihi salam. Apa? Keutamaan Adam alaihi salam alal malaikati, atas malaikat. Wa amarum bisujudi, dan memerintahkan kepada para malaikat bisujudi. Siapa yang memerintahkan? Allah. Memerintahkan kepada para malaikat bisujudi, dengan sujud. Wa amarullahu, dan memerintahkan Allah Ta'ala an-nabiyya, Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biziyadatil ilmi, untuk menambah ilmu. Walam yakmur biziyadati ghairihi, dan tidak memerintahkan siapa? Allah biziyadati, dengan menambah ghairihi, selain daripada ilmu. Nama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berkata Allah atau berfirman ya Allah Ta'ala, wa qur rabbi, maka katakanlah ya Tuhan, zidni ilman, apa? Tambahilah bagiku ilman, ilmu. Doa 114. Wa qala Abu Ishaq, dan berkata Abu Ishaq Ar-Razi rahimahullah ta'ala, yang dirahmati Allah Ta'ala, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala an'ama ala nabihi, memberikan nikmat ala nabi, atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, Muhammad SAW ya, bi asya'a, dengan sesuatu, falam yamunna alaihi, maka tidak apa? Memberikan anugerah atau keanugerahan, keistimewaan, tidak memberikan keistimewaan alaihi, kepadanya, bisyai'in, dengan sesuatu, minha, daripadanya, daripada apa? Daripada asya tadi, daripada sesuatu tadi, illal ilma, kecuali ilmu. Maka Allah Ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala, wa 'allamaka, dan Allah mengajarkan kepadamu malam takun taklamu, apa-apa yang belum kamu ketahui. Wa kana fadlullahi, dan apa? Fadlullahi, apa? Karunia Allah atau kanugrahan Allah itu, atau keistimewaan Allah itu, alaika, kepadamu, adiman, itu sangat besar. Itu surat An-Nisa ayat 113. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Abbas yang diridhai Allah atas keduanya, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, itu memberikan Sulaimana, Nabi Sulaiman, wa Dawud, dan Nabi Dawud alaihi wassalam, yang atas keduanya itu keselamatan, al-ilmah wal mulka, apa? Memberikan ilmu dan kerajaan. Wa man alaihi, dan menganugerahi alaihi, atas keduanya, bil ilmi, dengan ilmu.
wala bil mulki, dan tidak la bil mulki, tidak dengan kerajaan, wa ghairi, dan selain daripadanya. Aisu qala Allah Ta'ala, apa sarani sana dulu. di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, walaqad ataina, dan benar-benar telah ataina, telah kami datangkan, telah kami berikan, datangkan boleh, berikan boleh ya, Dawud wa Sulaimana, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ilmu An-Naml ayat 15. Wa hadza dalilun, dan ini merupakan dalil ala anna ajalla, atas bahwasanya ajalla, bahwasanya lebih agung, al asya'i, lebih agung, seagung-agungnya gitu ya, seagung-agungnya sesuatu, wal ilmu, itu adalah ilmu, seagung-agungnya sesuatu itu adalah ilmu. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diridhoi Allah atas keduanya, khuyyira Sulaiman, apa? Memilih sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman, sholawatullahi alaihi, apa yang dirahmati oleh Allah padanya, bainal ilmi wal mulki, di antara ilmu dan kerajaan, waqtarul ilma ala mulki, dan memilih ilmu dan memilih ilmunya, apa memilih Sulaiman, dan Nabi Sulaiman memilih ilmu alal mulki, atas kerajaan atau daripada kerajaan. Fa Allah, maka Allah memberikannya al ilma, apa? Memberikannya ilmu, wal mulka, dan kerajaan ma'ahu, bersamanya. Nah ini ya. Jadi ini masih menerangkan tentang kemuliaan ilmu. Jadi berkata, ada seorang berkata kepada Ibnu Mubarak, bertanya ya, siapa manusia? Manusia itu adalah ulama, orang yang berilmu. Siapa raja? Raja itu adalah orang yang zuhud. Maka dengan ilmu Allah memuliakan malaikat atas makhluk yang lain. Allah memuliakan Adam atas malaikat. Ya. Yang Al-Quran itu kan menceritakan Allah memerintahkan jin dan malaikat untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Ya karena Adam dianugerahi ilmu. Itu. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada para rasulnya untuk apa? Bisya dari ilmi, untuk menambah ilmu, tidak memerintahkan menambah yang lain. Oh, tambah minta tambah kaya, ya. Minta tambah istri, tidak. Ya. Minta tambah jabatan, tidak. Tetapi tambah ilmu. Maka menjadi doanya kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita pakai sekarang, Robbi zidni ilma, baru warzuqni fahma, dan seterusnya. Minta tambahin ilmu. Nah, dikatakan juga oleh Abu Ishaq, apa? Sesungguhnya Allah itu an'ama ala nabi, memberikan nikmat kepada nabinya itu berupa ilmu.
berupa anugerah ilmu, bukan anugerah yang lain, tapi hanya anugerah ilmu gitu. Seperti halnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu diberi dua-duanya, diberi ilmu, diberi kerajaan. Padahal seperti Nabi Sulaiman, kalau kita ketahui, disuruh milih. Nabi Sulaiman, kamu pilih ilmu apa kerajaan? Aku pilih ilmu. Nabi Sulaiman pilih ilmu. Ketika dia memilih ilmu, diberi dua-duanya oleh Allah SWT. Diberi ilmu, diberi kerajaan. Maka ada Nabi itu, man arada dunya mulai ilmi, wa man arada akhirat mulai ilmi, wa man arada ma mulai ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, harus dengan ilmu juga. Di dunia dan seisinya, mau jadi pimpinan, mau jadi pembisnis, mau jadi apa lagi, profesor, mau jadi orang sukses, harus pandai, harus punya ilmu. Kalau mau masuk surga, harus punya ilmu. Mau dua-duanya, harus punya ilmu. Pokoknya punya ilmu saja, semuanya diberikan. Maka ketika Nabi Sulaiman ditawarkan pilih ilmu atau kerajaan, ilmu, dua-duanya dikasih. Gitu ya. Nanti kamu kalau ditanya calon mertuamu, kamu mau sekolah lagi apa menikah sekarang dengan anakku? Gitu ya. Sekolah dulu S2. Wah, nanti S2mu dibiayain, kamu dinikahkan saat itu juga. Itu kalau orang tuanya tahu ya. Pernah baca kitab ini gitu ya. Mau kuliah dulu, wah, ya kuliah, sekarang tak nikah loh, kan gitu kira-kira. Itu. Lanjutnya, Kak cepet. Fadlul ulama'i. Keutamaan al ulama, orang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu. Oleh Nabi SAW berkata, Nabi SAW, isnani, tahu itu ada dua, min darajatin nubuwati, daripada derajat apa, nubuwah, kenabian, derajat kenabian. Apa? Ahlul ilmi, yang pertama adalah ahlul ilmi, ahli ilmu, wal jihadi, dan jihad. Apa ahlul ilmi? Sedangkan ahlul ilmi fadalun nasa itu apa? Menunjukkan manusia ala ma ja'at bihi, atas apa? Perkara-perkara atau atas apa-apa ja'at bihi, apa? Yang datang dengannya. Yang datang dengannya ar-rusul, apa? Yang datang dengannya rasul, yang datang dengannya atau dengannya rusul, yang datang dengannya rusul. Wa amma ahlul jihad, dan sedangkan ahlul jihad, fajahadu, maka dia berjihad, mereka berjihad bi asyafihi, dengan pedang-pedang mereka, alama ja'at bihi, atas apa-apa, atas perkara-perkara yang datang dengannya ar-rasul, rasul. Nah,
Ini Nabi bersabda ya. Isnani dua hal min darajatin nubuwah, daripada derajat kenabian. Yang pertama ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. Yang kedua orang yang berjihad. Derajat kenabian itu, atau orang mau mencapai derajat kenabian, tidak begitu ya, itu ya tidak bisa ya orang kalau ingin mencapai derajat kenabian. Kalau ingin memper nabi, ikut Nabi, itu paling tidak dia harus menjadi ahli ilmu, yang kedua harus jadi ahli jihad, mujahid. Ahli ilmu itu apa? Ahli ilmu itu adalah orang yang menunjukkan manusia atas apa-apa yang datang bersamanya Nabi, yang atas ajaran Nabi. Kayak Ustadz mengajarkan kepada santri ya tentang hadis, tentang Al-Quran, tentang ilmu fikih. Itu ahli ilmu. Ahli jihad, orang yang siap mengangkat senjata pedang, jihad dengan diapi-api dengan pedangnya untuk apa? Untuk memperjuangkan apa-apa yang datang dengan Nabi, atau untuk memperjuangkan agama Allah. Itu. Jadi, tapi derajatnya gimana? Tinggi ahlul ilmi, baru setelah itu ahli jihad. Lanjut. Kalau Nabi SAW dan berkata Nabi Muhammad SAW, Inna dzikra, ketika disebutkan indahu rajulani, di sisinya rajulani, akaduhuma abidun, salah satu di antara keduanya adalah orang yang ahli ibadah, wal akharu alimun, dan yang lainnya adalah alimun, orang yang alim, yang berilmu. Maka kemudian berkata Nabi Muhammad SAW, fadlul alimi, keutamaan orang yang berilmu, al-abidi, atas ahli ibadah. Ya, orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Kafatni ala adana rajuli, seperti keutamaanku, keutamaan saya Nabi atas adna yang paling benar, atas serendah-rendahnya orang, min ashabi, daripada sahabatku. Ini permisalan dikasih gambaran oleh Nabi. Ini misalan diibaratkan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, ahli ilmu dengan ahli ibadah. Orang ahli ilmu itu diibaratkan seperti Nabi, dan seperti keutamaannya Nabi. Orang ahli ibadah itu diibaratkan seperti serendah-rendahnya seseorang dari kalangan sana. Nah, bagus, abid itu bagus. Orang ahli ibadah itu bagus, tapi bagus lagi adalah ahli ilmu. Diibaratkan seperti Nabi dan serendah-rendahnya sahabat. Walaupun rendah, kalau sahabat masih bagus ya. Mungkin serendah-rendahnya sahabat itu setinggi-tingginya ulama pada saat ini. Ya, gitu ya. Serendah-rendahnya sahabat adalah setinggi-tingginya ulama pada saat ini. Tapi Kiai Ulum di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini karya monumentalnya Imam Al-Ghazali, kayak terbesarnya. Kila dikatakan al-muradu bihi, yang diinginkan
atau yang dimaksud bihi dengannya itu al ilmu mujarradun, itu ilmu mujarradun anil amal. Mujarrad ilmu itu adalah murni, mujarrad itu murni ya. Anil amal, daripada amal, daripada perbuatan. Li'anal abida, karena seorang yang beribadah, karena seorang yang beribadah abid, la tajuzu ibadatuhu, itu tidak diperbolehkan ibadahnya bidunil ilmi, dengan tanpa adanya ilmu, apa dengan tanpa ilmu. Waqala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Muhammad SAW, fadlul alimi alal abidi, fadlul alimi, ketahui keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, alal abidi, atas ahli ibadah, orang yang beribadah, kafadlil qamari, sebagaimana keutamaan bulan Lailatul Badri, pada malam purnama, ala sa'il kawaibi, atas apa? Semua bintang-bintang, atas semua bintang-bintang. Dan maka Nabi juga pernah bersabda, jika disebutkan ada dua orang, salah satunya ahli ibadah, salah satunya ahli ilmu, yang berilmu, maka Nabi berkata, fadlul alim alal abadi kafadli ala abdi. Oh, tadi sudah ini. Nah, dalam yang ulumuddin dikatakan ilmu itu murni anil amal, daripada amal, atau ilmu itu ruhnya daripada amal. Karena apa? Ibadah seseorang itu tidak akan diperbolehkan, tidak akan diterima, tidak akan sah tanpa dilakukan atau dilandasi dengan ilmu. Sudah sering menceritakan seorang abid, seorang ahli ibadah yang tidak punya ilmu, yang ketika mau sholat subuh menginjak katak ini ya, kemudian kataknya dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam kantong begitu, terus dibuat kalung, jadi dipakai sembahyang. Maunya apa? Sebagai penebus rasa bersalahnya, supaya kataknya ikut dia nanti masuk surga ya. Tapi malah apa? Malah tidak masuk surga kedua-duanya, karena membawa membawa najis dengan sholat, tidak sah sholatnya. Jadi juga dikatakan apa? Orang yang berilmu itu kalau disandingkan dengan orang yang ahli ibadah, seperti orang yang berilmu itu seperti bulan purnama yang begitu terang. Bulan purnama itu tanggal 15 Komariah ya, terang-terangnya bulan. Dan ahli ibadah itu seperti bintang-bintang yang jauh di awan. Bintang itu seterang-terangnya bintang ya, seterang-terangnya bintang itu masih terang bulan sabit ya. Bulan sabit yang kecil gitu. Apalagi bulan purnama terang sekali. Waqala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Muhammad SAW, afdhalun nasi, seutama-utamanya manusia atau selebih utama manusia,
yakni al-mu'minu, yakni orang mukmin, al-alimu yang alim, alladzi yang idah tija ilaihi nafa, ya, yang dibutuhkan idah ihtija, ya. Idah tija jika dibutuhkan ilaihi kepadanya, jika dia dibutuhkan, kenapa dia memberikan manfaat? Fa in istughniya anhu, maka jika istughniya apa? Tidak dibutuhkan anhu daripadanya, daripada aladilah ya, agna nafsahu, ya, dia akan mencukupi dirinya sendiri. Jadi kata Nabi, sebaik-baik manusia itu atau seutama-utama manusia itu adalah orang mukmin yang alim, yang apabila dibutuhkan oleh orang banyak dia memberikan manfaat. Itu kalau dia tidak bisa memberi manfaat pada banyak orang, minimal dia bermanfaat bagi dirinya sendiri, tidak merepotkan orang lain. Nah, itu nanti kalau pulang lulus dari pondok pesantren Al-Kausar harus bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Tidak harus jadi ustaz, ya. Nanti bisa memberi manfaat. Nanti masyarakat Pak RT dikit-dikit nyari tito kan ya. Ada orang meninggal, tito mana? Suruh dari kubur. Nah, gitu ya. Manfaat. Begitu lagi ke Jambi, bingung Pak RT kan. Wah, tuh tito udah ada. Nah, itu berarti sangat bermanfaat. Kalau belum bisa memberikan manfaat atau yang besar lah ya, contohnya untuk gali kubur. Nah, waktu masuk Ramadan, waduh Tito mondok Ramadan ini, siapa nanti yang jadi imam kan gitu kan? Apa jadi imam tarawih? Apa yang isi kultum? Bingung Pak RT nyari penggantinya. Jadi manfaati. Kalau tidak ada, dicari-cari. Kalau nggak ada, diketuni, disesalkan oleh yang lain. Kalau belum bisa manfaati, minimal bisa mencukupi dirinya sendiri, nah, tidak merepotkan orang lain. Jadi minimal seorang santri itu telah, kalau belum bisa memberi manfaat, kalau bisa ya harus memberi manfaat. Kalau belum bisa, tidak boleh merepotkan orang lain. Qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Muhammad SAW, laulang ulama, jika tidak karena ulama, ma'ubida, maka tidak disembah. Ma'ubidallahu sallallahu, maka tidak disembah Allah fil ardi, di dalam dunia. Wa marufiqal ibadu, dan tidak diberikan rizki kepada hamba, kepada abdu, kepada hamba. Wa ma akhrajatil ardu nabatan, wa ma, dan tidak pula akhrajatil ardu, bumi mengeluarkan atau mengeluarkan apa, bumi mengeluarkan nabata, nabataha, tumbuh-tumbuhannya. Walal asjaro, dan tidak pula apa itu? Ajar jamak daripada sajar, pohon itu mengeluarkan atmaroha, membuahkan, berbuah ya. Mengeluarkan buahnya ya.
walal uyunu, dan tidak pula apa, uyun itu jama daripada air, sumber ya, mata air, dan tidak pula mata air atau sumber itu mengeluarkan mengeluarkan airnya. Wala sama amtoroha, dan tidak pula langit itu menjatuhkan hujannya atau mengeluarkan hujannya. Wah, luar biasa. Kalau diberitakan, dikatakan oleh Nabi, kalau tidak karena ulama, kalau tidak karena orang yang alim, Allah tidak bakal disembah. Nah, coba kalian pergi ke pedalaman Afrika, Afrika, bertemu dengan suku apa di Afrika, Aborigin ya, suku apa, tidak sakit jauh-jauh ya. Kalian pergi ke pedalaman Irian Jaya, bertemu dengan suku yang paling jauh, letaknya di tengah-tengah lautan, tengah-tengah pulau, masih di tengah-tengah hutan. Di laut ada pulau, pulau itu ada hutan di dalamnya. Di dalam hutan ada gua. Mereka hidup di dalam gua. Wah, jauh melihat. Dan tidak pernah tersentuh matahari. Bayangkan, tidak pernah cahaya matahari. Ada orang hidup. Ya, bagaimana mereka mau menyembah Allah? Karena ya, tidak ada orang yang memberitahu. Tidak ada orang yang memberitahu. Maka syariat, hukum syariat, puasa, sholat itu hanya wajib kepada umat, kepada orang yang memang sampai risalah tersebut, yang memang perintah tersebut sampai ke telinga mereka. Kalau yang suku tadi dalam tanah tadi, dalam gua tadi, siapa yang mau ngasih tahu ya? Maka kalau tidak karena orang yang berilmu, tidak karena ulama, Allah tidak disembah. Mungkin kalau di dalam gua itu cuma ada satu hewan, hewannya besar ya, buaya gua, itulah yang disembah mungkin. Ya, itulah yang disembah. Ya, karena yang paling ditakuti adalah buaya. Itu banyak di film-film kan, apa namanya, suku-suku yang masih original gitu ya, yang belum tersentuh oleh manusia, punya kehidupan yang berbeda daripada masyarakat kita. Ma'rufikal ibad, dan manusia tidak akan diberi rezeki kalau tidak ada ulama. Jadi yang dalam buah tadi, kira-kira makannya apa? Kalau ada ikan situ ya ikan dimakan, ada ular itu makan, tidak berkuah. Ada lumut-lumut buah yang dimakan gitu ya, ada air di sungai dalam buah ya, airnya diminum begitu. Tidak beri rezeki. Tapi kalau ada orang yang berilmu masuk situ ya, itu lulus pondok, lulus S3 begitu, mau melakukan survival, perjalanan meneliti orang-orang pedalaman sampai situ itu, lalu diajari cocok tanam ya, diajari cocok tanam, bawa bibit padi gitu, bibit jagung, bawa apa gitu. Diajari mau makan nanti makan bergizi, makan beras. Karena ada yang mengajarkan, ada orang yang berilmu, ada ulama. Wa ma'rajatil ardu nabatan, dan bumi pun tidak mau apa, dan tidak akan apa, menumbuhkan tanaman-tanamannya kalau tidak ada ulama. Buminya gersang. Dulu di Arab Badui itu gersang pula, karena Arab Badui itu ya dulu peradabannya kurang.
dikatakan tidak ada atau jarang yang berilmu gitu. Arab pedalaman gitu. Dari keresan orang pindah-pindah hidup di gua-gua, dari gua ini ke gua sana cari makan yang kadal Arab ya. Pokoknya makan-makan ala buru gitu. Kalau udah habis hewannya dia pergi lagi cari gua yang lain, cari yang masih ada stok makanan. Terus sekarang Arab Badui itu maju anak-anak, orangnya pinter bercocok tanam. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran itu di Arab sekarang banyak. Bahkan secara kualitas mengalahkan sayur-sayuran yang ada di Indonesia. Gitu. Buah-buahannya juga. Itu karena ya mereka sekarang pintar salah satunya pintar bercocok tanam. Dan buah juga begitu, tanaman juga begitu, tidak akan berbuah tanpa orang yang berilmu. Sumber juga tidak akan mengalirkan air tanpa ada berilmu. Langit juga tidak akan turun hujan tanpa adanya orang yang berilmu. Saking pentingnya orang yang berilmu. Kalau sekarang musim kemarau aja bisa bikin hujan oleh orang-orang pinter ya, bisa bikin hujan. Kemarau panjang, kita kan sering kemarau panjang, hutan atau lahan gambut kebakaran. Panggil ahli bikin hujan buatan ya, buat hujan buatan, tebarkan garam dari atas pesawat ya, kemudian bentuk gumpalan-gumpalan awan jadi hujan. Oh pinter sekali. Yang agak lumayan pinter gimana? Pakai helikopter, pakai timba. Ini kan sering timba yang besar, timba di Sungai Batanghari, nanti dibawa ke titik kebakaran, disiramkan situ, dibuka timbanya. Oh, agak pinter. Yang kapatnya pinter, apa? Nyedot air, bawa mobil, disemprotkan di titik kebakaran, gitu ya. Kapatnya pinter, bawa satu jerigen, lari kan, semua disiramkan ke air. Jadi sangat urgent orang ini. Waqala Rabbi, dan berkata Rabbi, nama orang ya, sama Rabbi nama orang. Al ulama utawi ulama itu sirajul azminati, itu adalah pelita. Sirajul, saya ini sirajul alam, pelita itu apa? Pelita itu obor cahaya. Tapi patah ada kakinya sekarang. Iya, kemarin jatuh kakinya patah. Jadi tidak kayak bulan, tidak kayak pelita lagi ya. Kayak lilin ya, tidak bisa jalan. Insyaallah kita lagi sembuh. Sirajul azmin. Jadi utawi ulama itu adalah sirajul azmina. Itu adalah pelita azmina zaman, pelitanya zaman. Fakullu alimin, dan setiap orang yang alim, maka setiap orang yang alim misbahun, itu adalah lampu zamani, pada zamannya. Yastadiu bihi, yang madani, menyinari, yang menyinari bihi dengannya. Dengan apa? Dengan alim, lebih dengannya. Ahlu zamani, ahli zaman, menyinari ahli zaman atau masyarakat yang ada pada zaman itu. Waqala ba'duhum, dan berkata ba'duhum, sebagian mereka, sebagian ulama, kullu makhallatin, setiap
tempat fiha di dalamnya, alimun di dalamnya adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Bahum ahya, dan mereka adalah hidup. Maka mereka hidup. Wa kullu makalatin la yakunu fiha alimun. Wa kullu makalatin, dan setiap tempat la yakunu fiha alimun, yang tidak ada di dalamnya orang yang berilmu, fahum amwatun, maka mereka adalah mati. Jadi dikatakan oleh Robi, ulama Robi ini nama orang, ulama itu seperti pelita pada suatu zaman, pada zamannya ya, pada zaman. Maka setiap kurun waktu, ini saya sampaikan kemarin, itu pasti ada ulama yang menjadi rujukan. Setiap kurun waktu, satu abad kalau boleh disimpulkan ya. Mungkin kalau kita melihat ke sekup yang paling kecil ya 10 tahun terakhir, 10 terakhir ini saya perhatikan di bidang ini yang paling banyak memberikan kontribusi tentang permasalahan-permasalahan agama Ustadz ini kan. Kalau kita perhatikan misalnya, maka dia seperti pelita, seperti lampu pada zamannya, yang apa? Menerangi ahli zaman, menerangi masyarakat yang hidup pada waktu itu. Ya, seperti Imam Ghazali ini pada zamannya, ketika orang punya pertanyaan yang belum terselesaikan dalam urusan agama, perginya ke Imam Ghazali, nanya ke Imam Ghazali, pasti selesai, pasti jawab, pulang dengan senyum-senyum, dengan puas ya. Gitu. Namanya pelita itu ya menerangi ya, bukan membuat gelap ya. Maka kalau kalian senang sowan ke orang tua, orang alim, ustadznya dan lain sebagainya, diperhatikan yang dapat dari sana itu apa? Solusi kah, ya? Atau semakin ruwet permasalahannya, ya? Kalian datang ke orang tua, Pak, ekonominya saya sulit Pak, Mbak, ekonomi saya sulit Pak, gimana ini Mbak? Mana solusinya Mbak supaya cukup untuk beli mobil, gitu, kuliah S3 anak, gitu. Oh ini Mbak punya solusi. Tolong kamu siapkan ikan dari laut pedalaman, yang berwarna merah muda. Tambah pusing kan? Nyari di mana ini? Lautnya di mana? Sama ayam putih mulus yang jarinya cuma satu. Bingung kamu kan? Bingung. Lah, sudah ekonominya sulit, bingung. Anak mau sekolah nggak punya duit, bingung. Tambah lagi cari intan yang merah muda, bingung lagi. Tambah lagi ayam putih mulus jarinya satu. Katanya ada ayam tetangga putih. Wah ini aja nih Mbak Diko, nggak tahu Mbak. Tangkep jarinya dipotong ini, tadi dipotong. Ini Mbak. Contoh ya. Jadi kalau ulama, orang yang berilmu itu memberikan sinar kepada masyarakat, nah itu kalian perlu hati-hati. Artinya perlu hati-hati ketika sowan, ketika apa yang kalian dapatkan itu apa, ada solusi yang kalian dapatkan apa. Kalau yang kalian dapatkan itu adalah solusi, itu berarti menandakan yang kalian datangi itu adalah orang yang
beli motor baru, belum apa-apa udah dipinjam, dijatuhin lagi, nggak mau ganti. Kami beli makanan, dia ikut makan, Ustaz. Anakku tidak kebagian satu. Wah gampang tuh, lalu kata Pak Ustaz, gampang tuh. Nanti beli makanan lagi, kasih obat mencret, ya kapok deh. Itu kan tidak memberi solusi kan ya. Memberi solusi, tapi memberi permasalahan yang baru. Maka suatu tempat kalau ada orang yang berilmu, ya, tempat itu akan hidup. Sampai lihat jalur satu. Sekarang ramainya semenjak ada Al-Kausar, ya, semenjak ada pondok pesantren Al-Kausar, semenjak ada madrasah ibtidaiyah Al-Kausar, semenjak ada masjid Al-Kausar. Ramainya bagaimana? Dulu karena tanah di sini murah, sekarang jadi mahal. Nah, karena jadi pusat keramaian di sini, pusat kegiatan. Nah, dulu toko-toko sepi, sekarang banyak orang jual makanan. Karena setiap bulannya banyak orang-orang tua kalian yang ke sini dan pasti bawa oleh-oleh ya, di makanan, lalu jualan makanan banyak. Bayangkan, saya tidak bisa bayangkan. Mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang, banyak hotel sekitar jembatan Kuning sampai sini. Iya, banyak hotel. Karena apa? Santrinya di sini udah ribuan gitu ya. Sehingga kalau menjemput harus nginep-nginep. Waktunya sehari tidak cukup. Maka harus nginep dari hotel kan ya. Tengok aja 20 tahun yang akan datang. Kalau saya salah makan, potong telinga itu. Bukan telinga saya. Tadi di pondok pesantren saya dulu di semua. Ya, sepi-sepi aja dulu. Sekarang banyak penginapan di masuk pondok punya penginapan. Orang-orang kampung tuh punya kamar-kamar kosong untuk disewakan. Rumah-rumah ini punya usaha parkiran mobil. Tempatnya itu perekonomian itu perekonomian itu juga hanya perekonomian, kesejahteraan sejahtera, keilmuannya, pengajian itu karena ada orang yang berilmu di situ. Dan suatu tempat yang tidak ada orang berilmu, bahum amwatun, maka dia akan mati. Ya, mati. Banyak kampung-kampung trans yang dulu diprogramkan oleh Pak Soeharto, kirim orang untuk ditempatkan di pelosok gitu. Bikin rumah, dikasih jatah apa namanya, kebun, bukan kebun. Orangnya bodoh-bodoh. Akhirnya apa? Pulang nggak kerasa, pulang ke daerahnya masing-masing, ke daerah asalnya. Akhirnya mati kampungnya, nggak ada penghuninya. Jadi kampung mati. Kalau di Indonesia ini banyak kampung mati, banyak kampung mati. Yang dulunya ramai, ada rumah-rumah, kemudian ditinggalkan. Tidak ada orang yang mau hidup di situ. Ya karena tidak ada orang yang berilmu. Kalau ada orang yang berilmu, selalu ada solusi. Lanjut. Qala Yahya ibnu Mu'ad, berkata Yahya bin Mu'ad, al ulama utawi ulama ar'afu iku ar'afu. Apa? Ar'afu. Lebih melas, lebih mengasihi bi umatihi, dengan umatnya
dengan umatnya. Dengan umat bi ummati Muhammadin alaihi salam, dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min abaihim, daripada bapak-bapak mereka, wa ummahatihim, dan ibu-ibu mereka. Jadi ulama itu lebih dicintai, lebih diwelasi, lebih dikasihi dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, baik daripada bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka. Li'anna abahum, karena bapak mereka, bapak-bapak mereka, bapak umatnya Muhammad itu, wa ummatihi wa ummatihim, dan ibu-ibunya umat Muhammad itu, ya fadunahum, itu menjaga mereka, min nari dunya wa afatiha, daripada nerakanya, daripada neraka atau api ya, nerakanya dunia, wa afatiha, apa, dan bahayanya api nerakanya, neraka dunia ya. Wan ulama'u yang batunakum, dan ulama menjaga mereka, min naril akhirati wa abwaliha, daripada api akhirat, ada neraka akhirat, wa ahwaliha, dan keadaan-keadaannya. Nah itu, jadi ulama itu lebih disayangi, lebih dikasihi daripada sekedar orang tua. Kenapa? Kalau orang tua itu menjaga kita dari bahaya dunia, ya. Kalau ulama menjaga kita dari bahayanya akhir. Tanggung jawab orang tua itu ya. Nah, jangan main api, nanti kebakar tangannya. Jangan main mercon, nanti kebakar, kena letusannya. Itu orang tua. Nah, kalau ulama, sholat nanti masuk neraka, bakar di neraka kalau tidak mau sholat. Nah, itu tanggung jawabnya lebih besar. Maka dia lebih disukai, lebih dicintai, ya, daripada sekedar bapak ataupun ibu, daripada sekedar orang tua, karena tanggung jawabnya lebih besar daripada orang tua. Dalam bab yang lain diterangkan dalam kitab ini, orang tua itu ada tiga. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang di rumah yang membesarkan kita, gitu ya. Orang tua yang mengajarkan kita, ya guru, ustaz. Ya. Orang tua yang melahirkan saja. Setelah melahirkan selesai, kalian diadopsi. Ya. Setelah melahirkan dibuang. Gitu. Ada banyak sekarang ya. Bayi dalam kloset, gitu. Bayi dalam semak ditemukan di berita-berita tidak jelas. Masih orang tua aja. Secara nasab orang tua, walaupun salah. Kemudian diadopsi, ya. Dibesarkan orang, angkat jadi anaknya. Nah, yang punya panti asuhan berarti anaknya wakil, anaknya banyak. Orang tua, guru, ustaz, ya kayak saya. Ini orang tua kalian juga. Ya, orang tua yang paling besar tanggung jawabnya, karena harus mengajarkan kamu mengaji, mengajarkan kamu fikih, mengajarkan kamu halal haram. Gitu. Kalau orang tuamu di rumah, kalau di pondok jangan manjat-manjat yang nanti jatuh kakinya patah, gitu ya. Kalau Pak Yai, para ustadz mengajar kamu benar-benar supaya kamu nanti jadi orang ahli ibadah,
orang alim sehingga nanti bisa usul kepada Allah, akhirnya bisa masuk surga gitu. Sebenarnya Islam ya. Sudah jelas belum? Gimana kalau sampai jam 12? Hah? Karena banyak lah. Doaul makhluqati li thalabil ilmi. Doa makhluqati, doa makhluk-makhluk li thalabil ilmi, li thalibil ilmi, untuk penuntut ilmu. Doa makhluk-makhluk untuk menuntut ilmu. Waqala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya, wa ahla samawati, dan ahli penduduk langit, ya, ahli langit dan penduduk langit, wal ardi, dan penduduk bumi, hatta namlatas, sampai semut pun, sampai semut pun, fi jubariha, di dalam lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasi khairan. Iku la yusalluna, benar-benar mendoakan ala muallimin, atas orang-orang yang mengajarkan manusia al-khaira, yakni kebagusan atau kebaikan. Jadi orang yang menuntut ilmu, semua makhluk mendoakan. Enak ya? Semut itu jangan kejam-kejam sama semutnya. Kalau kalian didoakan semut, nah, oh semut-semut kuat, nah, ya, nyamuk mendoakan kalian. Karena kalian dalam rangka tolabul ilmi. Allah, malaikat, penduduk langit itu ya malaikat, jin dan lain sebagainya. Alien. Alien itu penduduk apa? Ada alien? Ada di film. Allah alam bisawab. Mungkin yang disebut alien itu ya para jin-jin itu lah mungkin ya, kadang-kadang nampak oleh sebagian manusia sehingga disebut alien ya. Mendoakan kita semua, sampai semut yang di dalam lubang pun mendoakan kita yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu. Banjir doa. Lanjut. Wadul alimi, keutamaan utawi keutamaannya orang yang alim, orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu. Oleh Nabi alaihi salatu wassalam berkata, apa? Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala faqihun, dan faqihun waqidun, ahli agama, faqih itu orang yang berpegang teguh pada agama. Ahli agama satu, orang faqih satu, ahli agama satu orang. Asabtu itu luweh, itu lebih al-syaitani, lebih maksudnya lebih berat ya, asabtu itu lebih berat, al-syaitani, atas syaitan, min alfin abidin jahil, daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Ya, satu orang faqih, satu orang yang alim, pinter, itu lebih ditakuti setan daripada
1000 ahli ibadah tapi kok bodoh. Ya. Jadi orang pintar ya, ya. Jadi orang pintar. Jadi kalian ditakuti setan. Ya, kalau ada orang kesurupan, tidak ada sampai kesurupan ya. Ada sibuk. Nambani apa? Menyembuhkan. Orang pintar datang, nah. Baru datang udah sembuh, nah. Baru datang sembuh. Takut setannya. Oke, pintar kan pintar. Kata jinnya. Sembuh. Ya, nanti kalian akan dipertemukan dengan orang beriman. Mana yang kesurupan? Sudah sadar. Wah, ini pinter ya, orang pinter. Jin aja, setan takut ya. Kalau yang tidak pakai pinter, yang nanggung itu ya dulu ya. Malah itu ngaji ya tanya gitu. Enggak, orang pinter baru datang sudah sembuh ya. Tanya kabur. Lanjut ya, nggak apa-apa ya. Apa lah? Hah? Kolan. Ya. Pada kali. Asral. Dakwah. Kalian tahu bulan Ramadan. Kalau kita menuntut ilmu itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, menuntut ilmu aja. Pada bulan Ramadan lebih dilipat ganda. Nah, itu double wajib. Ya biar tadi seperti tadi. Jadi orang alim nanti kalau ada yang minta tolong suruh nyembuhin kesurupan baru datang ke das. Ya, ya paling tidak sampai ini nanti sampai garis baru atau ya satu bab ini bab belum ini. Kalau saya Abu Ja'far berkata saya Abu Ja'far, Sami itu minas Syekh Imam Al-Imami, aku telah mendengar minas Syekh daripada Syekh Al-Imam. Qala berkata, karena fi ayyami sultani Ismail. Karena pada hari-hari Sultan Ismail, pada periode Sultan Ismail, Raja Ismail, ibni Sultan Ahmad, anaknya Sultan Ahmad, faqihun, ada seorang faqih, ada seorang ahli fikih, yaqulu lahu, yang berkata kepadanya, Nasrun bin Muhammad, namanya Nasrun bin Muhammad. Fattafaqalahu, maka bersepakat dengannya sugulun, sibuk, indah sultani, bersepakat dengannya dalam kesibukan indah sultani, di sisi sultan, di sisi raja. Falamma dakhala alaihi qama lahu karamahu, maka ketika dakhala alaihi, ketika masuk atasnya, ketika dia masuk, qama lahu, sultan itu berdiri kepada Nasrul bin Muhammad tadi, pakai tadi ya, wa karamahu, dan menghormatinya, wa aroma hormatahu, dan mengerti hormatnya atau mengerti kehormatannya. Wa qadha hajatahu, kemudian menunaikan hajatnya, menyampaikan hajatnya, maksudnya. Fa kharajal faqih, maka kemudian faqih tadi, Nasrul ibnu Muhammad tadi keluar, maka keluar. Faqala aku sultan, maka berkata siapa? Aku sultan, saudara raja ini. Ingka sarana musuka, apa? Rusak namusuka, kehormatanmu. Rusak kehormatanmu.
hancur kehormatan. Fa inna man sami'a, maka sesungguhnya barang siapa sami'a yang mendengar, yaqulu akan berkata, inna sultana, bahwasanya raja Ismail, Raja Ismail iku qoma lirujuli, itu berdiri kepada seorang laki-laki, min ra'iyati, daripada rakyatnya. Berdiri, gak hanya berdiri, setelah berdiri hormat. Faqala sultan, maka sultan berkata, qad akramtuhu, aku telah memuliakannya. Apa? Pakai tadi, aku telah memuliakannya di ajli batini, untuk apa? Karena fadilahnya, karena keutamaannya, keutamaan ahli pakai tadi, wa ilmihi, dan ilmunya. Nah, ini ceritanya dilanjutkan ini. Gak enak kalau putus di sini ya. Ini sampaikan lagi. Nanti biar nyambung ya. Sumar Rasulullah, ini cara tidurnya. Wakola, maka dia berkata, ya Ismail, dia berkata, dia siapa dia Nabi? Ya Ismail, wa Ismail, innaka qad arafta, sesungguhnya kamu telah mengerti hurmatal alim, menghormati orang yang alim. Qad hakamullahu, maka Allah telah menghukumimu. Allah ya'khudha min auladika, tidak mengambil dari anakmu sultanatan, kerajaannya, dari anakmu kerajaannya, mi'ata sanah, 100 tahun. Wa aku kadukawin, dan saudaramu Ishak, saudara tadi bernama Ishak, dan saudaramu Ishak iku apa? Dia itu enggak atau tidak mau hormat gitu ya, atau memprotes alaika, kepadamu, qad hakamallahu ta'ala, telah menghukumi Allah Ta'ala, Allah yakuna min auladihi, itu anaknya tidak akan jadi, anaknya tidak akan jadi, tidak akan punya sohibu rikam, walaupun sekedar apa sohibu rikam. Sohibu rikam itu apa? Tukang tunggang atau tumpahan kendaraan, kendaraan kotum, sama sekali tidak punya kendaraan sama sekali. Hatta inna sultana, sampai atau hingga inna sultanya, sesungguhnya Sultan Mahmud, Sultan Mahmud abaro jaihud, hingga Sultan Mahmud abaro melewati tempat yang namanya Jaihud. Wa azama ahlu Khokon, dan melarikan ahla Khokon, penduduk Khokon. Fatam malahu, maka sempurna baginya, mi'ata sanah, mi'ata sanatin ya, 100 tahun, dalika, daripada itu, dalika waktu, daripada iku waktu, daripada waktu itu, bibarokatin, dengan keberkahan, annahu arofa hormatan, annahu arofal hormatan, bahwasanya dia mengetahui hormat, wal fadilah, dan fadilah atau keutamaan, kada
raunikil majalisi. Seperti ini orang alim ya, seperti ini orang alim itu fi raunikil dalam kitab raunikil majalis. Dalam kitab raunikil majalis. Jadi kisah ini disebutkan dalam kitab raunikil majalis. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, al-alimu habibullah, orang yang alim itu adalah kekasihnya Allah. Walau kana fasikon, walaupun orangnya fasik, nakal, sebenarnya pinter sih, walaupun orangnya fasik. Wal jahili adullah, dan orang yang bodoh itu adalah musuhnya Allah. Walau kana walaupun dia ahli ibadah. Sampai situ aja, sebenarnya masih nyambung, tapi untuk besok aja. Jadi begitu. Orang alim satu itu lebih ditakuti setan daripada 1000 orang yang ibadah tetapi bodoh. Maka pada zamannya Sultan Ismail bin Sultan Ahmad itu pernah kedatangan seorang yang alim, seorang yang faqih. Ketika pas rame-rame di kerajaan, beliau datang. Datang kemudian memberikan saran atau hajatnya atau usulannya. Setelah datang apa? Pergi lagi. Tetapi ketika dia datang, yang namanya faqih alim Nasrul bin Muhammad tadi datang, kemudian raja hormat kepadanya. Raja hormat kepadanya, menundukkan diri dan hormat. Sehingga ketika seorang yang alim ini bernama Nasrul bin Muhammad ini pergi, saudaranya raja yang bernama siapa tadi? Ishak protes. Kenapa kamu kok hormat atau menundukkan diri kepada rakyatmu? Nanti kalau ada orang tahu, ada orang lihat, hancur kebawahanmu. Kira-kira. Dia bilang, tidak, aku menghormatinya karena keutamaannya dan karena ilmunya. Maka kemudian di malam hari tidur, Sultan tadi, Sultan Ismail bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah berkata apa? Qad khatamallahu ala ya'budu min auladika sultanatan mi'ata sana. Allah akan menghukumi, akan menjadikan dalam bahasa kita anak turunmu itu raja seperti kamu sampai 100 tahun. Nah saudaramu Ishak tadi yang tidak menghormati ulama tadi, itu sampai 100 tahun juga akan begitu. Apa? Juga akan sampai dibuatnya miskin dan tidak punya tunggangan, tidak punya kendaraan. Kira-kira begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ketemu lagi pada hari Minggu yang akan datang. Minggu, Senin selesai ya? Iya. Seperempatnya lah nanti ya. Seperempatnya apa? Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini tadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.